Halo Bobers, masih di channel bobocantik.com. Kali ini Bocan akan lanjutin perjalanan road trip Jawa Bali kemarin. Dan ini adalah hari ke-9 dari road trip Bocan. Check out dari Amarta Hills, Bocan langsung menuju ke Gunung Bromo. Awalnya sih gak ada rencana nih buat datengin Bromo. Dari Jakarta pun udah mikir kayaknya abis dari Malang kita skip langsung ke Bali ya. Tapi setelah di Malang dipikir-pikir lagi, kok kayaknya sayang udah sejauh ini malah gak datengin Bromo. Apalagi kan Bromo tuh ya, Bobors tau lah bagusnya Bromo tuh kayak apa. Kayaknya sayang banget udah di sini gak datengin Bromo tuh. Jadi mendadak sebelum check out kita booking hotel untuk di Bromo dan kita lanjutin perjalanan ke Bromo. Perjalanan dari Amarta Hills yang ada di Batu ke Bromo ini sekitar 4-5 jam ya Bobors. Tapi ini karena dipotong waktu istirahat dan waktu beli oleh-oleh sih. Mungkin kalau Bobors yang masih muda-muda tanpa anak bisa lebih cepat jalannya. Tadi sih perjalanannya Bocan ambil tol Rembang Gempol ya. Terus kalau nggak salah keluarnya tadi di tol Probolinggo Barat. Nah, keluar dari tol ini perjalanannya udah mulai nanjak nih Bobors, udah masuk ke area penanjak ke Gunung Bromonya. Jalanannya udah mulai sempit, terus juga udah mulai banyak kabut, makin naik nanti makin berkabut, udah gitu gerimis pula. Harus tetap waspada sih ya, walaupun jalanannya bukan jalan tol yang ngebut, tapi karena medannya tuh sangat berliku dan jarak pandang juga terbatas karena kabut, jadi tetap harus ekstra hati-hati. Oh ya, untuk di Bromo ini Bocan akan nginep di Bromo Terrace Hotel. Lokasinya cukup strategis. Oke, ini adalah Bromo Terrace Hotel. Hotelnya sih imut, tapi pemandangannya oke banget. Ini adalah Mom's Life, nyuapin bocah-bocah. Nah, yang tadinya rencana awalnya tuh ke Bromo adalah papahnya doang sama si kakak. Habis makan malam tadi Bocan sempat ngobrol sama salah satu staffnya dan Bocan nanya, aman gak sih sebenarnya bawa anak kecil ke Bromo gitu. Dan kata dia, aman aja sih bu, yang penting pastiin anaknya fit. Terus karena kemarin pun ada tamu dari Malaysia bawa anak kecil, mereka tetap summit ke Bromo buat lihat sunrise-nya. Oke, habis itu Bocan langsung booking jeepnya nih via hotel dan langsung jalan jam 3 pagi. Ya pasti tidur dulu, tapi maksudnya jam 3 pagi kita mulai jalan. Karena masih gelap gulita, nggak terlalu ngeri ya sama jalannya, karena kita nggak tahu medannya kayak apa kan, karena masih gelap. Perjalanan dari Bromo Terrace Hotel sampai ke Bukit Pananjakannya itu sekitar 1 jam Bobors. Nah, ini adalah gerbang masuk Bromo Tengger Semeru. Kita beli karcisnya dulu. Nggak lama dari gerbang tadi kita akan masuk ke area berpasir. Ini udah mulai nggak ada aspal nih jalanannya. Ini udah berpasir. Nanti ada satu bukit yang gede banget. Nah, di situ ada jalanan aspal lagi, kita naik buat ke sunrise point-nya. Oh ya, kata pas supirnya kalau waktu terbaik untuk mengunjungi Bromo itu adalah bulan Agustus, atau bisa dibilang musim kemarau, karena saat musim kemarau itu hampir nggak ada kabut, jadi Bobors bisa bener-bener menikmati keindahan alam yang ada di sini tanpa tertutup kabut. Terus juga tapi ada nggak enaknya Bobors, kalau pas musim kemarau itu cuacanya lebih dingin, suhunya lebih dingin banget. Terus selain itu area berpasirnya juga ngebul banget kan, karena nggak ada hujan, jadi
kalau Bobors kemari mau pas bulan kemarau, pastiin bawa jaketnya lebih tebal, lebih banyak, dan jangan lupa bawa masker buat nutupin ngebul pas di pasir berbisik ya. Nah, ini udah mau nyampe nih di parkiran jeepnya, karena Boychan diajak ke tempat sunrise pointnya yang di Bukit Pananjakan. Jadi lokasinya tuh yang paling jauh Bobors. Jadi untuk sunrise point di Bromo ini ada 4, ada Pos Dingklik, King Kong Hill, Love Hill, sama yang terakhir adalah Bukit Pananjakan. Nah, ini adalah Bukit Pananjakan. Boychan sampai sini sekitar jam 4:15. Sebelum naik ke area terbuka ini, tadi di dekat parkiran Boychan sempat sarapan dulu Bobors, karena cuacanya kan dingin banget. Jadi takut anak-anak masuk angin, jadi Boychan sarapan dulu. Ya sarapannya nggak macem-macem sih, yang penting kayak energen atau mie instan, telur rebus, yang penting perutnya keisi. Tuh kabutnya parah banget Bobors, nggak bisa lihat apa-apa ya. Tapi ini masih gelap juga sih. Sunrise-nya katanya sekitar jam 5:10. Bukit Pananjakan ini kan lokasinya paling tinggi, dan areanya tuh dia kayak area stadion outdoor gitu, duduknya nanti berjenjang. Nah, karena dia outdoor yang bener-bener di tempat tinggi, jadi anginnya lebih dingin Bobors. Kalau Bobors mau ke Bukit Pananjakan, pastiin jaketnya bawa lebih banyak. Tapi kalaupun lupa atau nggak punya atau nggak bawa gitu atau kurang, nanti bisa sewa lagi di sini, karena di sini pun banyak yang menyewakan jaket dan selimut. Tuh ada yang nyewain alas duduk juga Bobors, karena kena embun kan tempat duduknya, jadi takut basah, makanya banyak yang sewa tikar juga biar duduknya nggak kebasahan. Nah, ini adalah sudah mulai pagi, jam 5 lewat ini kayaknya, hampir setengah 6. Itu sunrise-nya. Bobors juga bisa lihat awan-awannya, aduh kayak gumpalan permen apa gitu ya, kayak pengen loncat dari sini ke sini. Keren banget deh pemandangannya Bobors. Sudah puas menikmati pemandangan super penakjubkan tadi, akhirnya Boychan balik ke parkiran nih. Tapi ada kakak yang minta pipis, akhirnya kita ke toilet dulu. Jadi Bobors nggak perlu khawatir kalau misalnya takut lapar atau takut ke toilet atau apa. Di Bukit Pananjakan tadi fasilitasnya udah lengkap banget. Oh ya, terus buat nemuin mana nih jeep kita yang tadi nganter, Bobors tuh harus hafal nomor platnya, karena kalau cuma ingetin warnanya nanti banyak kembarannya Bobors. Di parkirannya tuh memang beneran banyak jeep warna-warni yang samaan, jadi biar nggak bingung harus inget platnya. Kita mulai turun, kita akan menuju ke Kawah Bromo. Oh ya, yang tadi Boychan bilang, untuk menikmati sunrise point di Bromo ini ada 4 pos yang disediakan. Yang paling tinggi tadi adalah Bukit Pananjakan, terus nanti di bawahnya ada Love Hill dan King Kong Hill, dan yang terakhir nanti ada Pos Dingklik. Tapi yang paling tinggi itu Bukit Pananjakan Bobors. Jalanannya, kalau misalnya sebelum gerbang tadi Bobors udah pikir itu jalanannya ngeri, yang ini lebih ngeri lagi Bobors.
ini adalah Love Hill, salah satu sunrise point yang ada di Bromo ini. Nah, jalanannya tuh ini ngeri parah sih Bobors. Ini adalah pos Dingklik, pos pertama untuk menikmati sunrise yang dibangun di Gunung Bromo ini. Panjang perjalanan, wah pemandangannya keren banget sih Bobors. Bobors bisa lihat Bromo di bawah diselimuti dengan lautan awan, tapi di samping keindahan panoramanya itu jalanannya pun ngeri banget. Kalau Bobors yang nggak biasa melewati medan ini bisa kagok setengah mati deh beneran. Udah menurun, tikungan tajam, aduh beneran ini butuh kemampuan super tingkat dewa kayaknya. Tapi tetap pemandangannya absolutely tak terbantahkan deh indahnya. Dulunya memang setapak. Bocan penasaran ya, siapa sih yang bikin jalanan di bukit sebelingker-belingker ini gitu. Ya, yang bikin katanya sih ini dibangun dari pas zamannya Pak Harto ya kalau nggak salah kata pak supirnya. Tapi dulu-dulunya sih sebelum ada jalanan ini, orang tuh kalau mau menikmati Bromo ya harus beneran trekking jalan setapak gitu Bobors. Nah, ini adalah parkiran di bawah kaki Gunung Bromo. Bobors jangan salah, itu bukan Gunung Bromo, itu Gunung Batok. Gunung Bromonya adalah di sebelahnya yang gak berbentuk segitiga. Kan kita selama ini mindsetnya gunung itu ya berbentuk segitiga gitu, tapi ternyata Bromo enggak Bobors, karena dia udah erupsi berkali-kali kan. Jadi udah gak berbentuk seperti gunung lagi, udah beneran cuakan apa istilahnya, udah beneran apa ya, udah bolong lah tengahnya gitu. Di Jakarta enggak. Rasanya serang. Menurut Bocan yang bikin Bromo ini keren adalah karena untuk menikmati keindahan matahari terbit, keindahan yang bener-bener cuma bisa didapat naik gunung itu ya. Maksudnya bisa menikmati keindahan naik gunung tanpa perlu capek-capek naik gunung gitu, karena jalanannya udah diaspal mulus sampai ke sunrise pointnya. Terus di sunrise pointnya pun udah ada tangganya, jadi beneran gak ngoyo. Walaupun Bobors bawa anak masih bisa dijangkau dengan mudah, dan pemandangannya itu kadang untuk menikmati pemandangan seindah itu kan butuh perjuangan yang ekstra. Tapi di Bromo ini perjuangannya cukup mudah, tapi pemandangannya keren banget. Nah, ini karena sedang erupsi, kita nggak boleh naik ke kawahnya. Kita lanjut perjalanan berikutnya adalah ke Bukit Teletabis, tapi itu di next video ya Bobors. Pokoknya tungguin terus video Bocan. Nyalain notifikasi, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa Bobors.